Di sekolah tujuan gue satu, bahagiain ortu gue yang udah gue kecewain. Gak ada niat sedikit pun buat ngulangin hal yang sama. Yo, what up guys, welcome back again to my room. Apa kabar semuanya? I hope everybody in good condition and do more what makes you happy guys. Halo semuanya, kenalin nama gue Abdul buat yang belum pada kenal. Jadi mari kita berkenalan dulu, karena kalau kata pepatah bilang nih ya kan, tak kenal maka tak sayang, ta'aruf. Ta'aruf aja langsung ya kan. Enggak sih, ta'aruf itu artinya pendekatan cuy. Nah, jadi di video kali ini gue akan membuat segmen baru nih. Nama segmennya itu adalah storytelling. Bang, storytelling itu apaan sih? Oke, storytelling itu adalah menceritakan ulang sebuah cerita dari seseorang. Jadi di video ini gue akan menceritakan ulang nih dari cerita seseorang yang mengangkat cerita sebuah fakta gitu, pengalaman pribadi mereka gitu. Dan jadi di episode pertama ini gue mengambil cerita dari Twitter cuy. Lebih tepatnya lagi dari Twitter @dava_faiz. Nah, awal mula gue kenal, gue tahu lah Twitter Dava Faiz ini. Awal mulanya tuh dari mutualan gue gitu. Ada yang like tweetan Dava Faiz ini. Jadi kan muncul ya kan tuh di explore gue, apa sih timeline gue ya kan. Gue kepo tuh, penasaran. Apa nih? Jadi tuh tweetan itu sebuah tweet. Kalau kalian main Twitter tau lah apa itu tweet. Jadi tweetnya itu adalah having siapa yang gak penasaran coba? Gue penasaran ya kan tuh. Gue gak sadar ya kan, totonya gue baca tuh sampai selesai. Wah, seru juga nih ceritanya ya kan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu sebagai anak muda, anjay. Dan dari pengalamannya tuh yang di-share bisa jadi warning gitu buat teman-teman semua. Nah, orang-orang ini tuh cerita juga rata-rata pakai akun samaran gitu, atau bisa disebut anonim lah, nggak diketahui lah identitas mereka yang cerita. Nah, jadi pada episode pertama ini gua ngambil dari Twitter Dava Faiz nih. Tapi niatnya episode 2, 3, dan seterusnya gue berharap sih dari yang nonton ini, nggak tahu nih yang nonton bakal rame atau enggak. Nah, kalau kalian pengen episodenya berlanjut ya kan, episode 2, 3, dan seterusnya, gue berharap pada kalian yang punya cerita buruk, pengalaman buruk kalian gitu masa lalu, kalian bisa cerita ke gue. Kalau kalian bingung ya kan cerita ke siapa, kalian bisa cerita ke gue sebagai anonim. Kalian nggak ngasih tahu identitas kalian. Kalian bisa share cerita kalian ke gua via email atau via DM Twitter atau via DM Instagram. Pakai akun samaran nggak apa-apa. Jadi identitas kalian aman. Gue juga nggak tahu yang cerita ke gua nih siapa orangnya, gue nggak tahu ya kan. Kalau kalian mau pakai akun real ya silakan. Nah, jadi pada video kali ini gua mengambil cerita yang menurut gua nih sebuah tweetnya tuh mengesankan banget lah. Jadi gue like nih tweetnya ini karena ceritanya dia nih, yang cerita nih, sendernya itu keren banget cuy. Dari pengalaman buruk terus bisa sampai sukses lah ngelewatin itu semua. Jadi judulnya itu di tweetnya di si Dava Faiz, lahirin anak tanpa ayah dan dia panggil gue kakak. Having story by DM, a treat. Anjas, gila loh. Bikin penasaran banget gak tuh judul? Dan oke, jangan banyak ngomong lagi. Jadi kita langsung aja masuk ke videonya cuy. Nah, jadi kita langsung baca aja nih cerita dia lewat DM. Hai kak, aku lihat TL, dari kemarin kakak muncul terus, baca-baca cerita orang jadi pengen banget berbagi pengalaman yang mungkin bisa jadi warning buat teman-teman semua mengenai. Tapi selama ini belum berani cerita di sosmed apapun walau itu anonim. Tapi nggak tahu kenapa kepen cerita di akun ini. Gimana ya? Boleh kah? Nah, terus si Dava bales, boleh banget kak. Ini aman ya privasi. Maaf kak, aku salah belum pernah cerita-cerita kayak gini. Masih agak takut juga. Aman banget dong. Cerita mah cerita aja kak. Nah, jadi tuh si Dava Faiz tuh kayak akun nerima curhat-curhatan yang punya pengalaman buruk lah, apalagi tentang heavy. Rata-rata nih treat-treatnya dia tuh kayak tentang beginian semua anjir. Kita lanjut ya cuy. Oke, nih ceritanya nih. Jadi aku dari SMP itu udah mengenal HS. HS itu having. Udah pacaran berkali-kali, tapi belum pernah sampai paling cuma grepe-grepe aja. Sampai pada akhirnya di SMA, aku ketemu cowok yang mungkin tipenya cewek-cewek mirip Aliando gitu. Siapa yang gak demen coba? Wah, Aliando. Ganteng dong berarti ya kan? Masa iya? Awalnya gak ada niat mau deketin dia sih. Sampai tiba-tiba dia malah yang SMS, dalam kurung zaman dulu, SMS duluan gitu kan. Ngedeketin aku, padahal di sekolah yang deketin dia banyak. Singkat cerita, akhirnya dia nembak aku dan kita pacaran. Yang sirik dan gak suka, banyak banget. Sampai-sampai aku dimusuhin banyak cewek-cewek di sekolah. Akhirnya aku di sekolah gak punya temen dan jadi nemplok sama pacar aku ini terus. Baru sebulan pacaran, dia udah berani kiss aku. Kaget sih secepat itu, tapi ya udahlah ya. Dia suka sama nih cowok yang ganteng itu.
Pas banget nih, tuh cowok malah deketin dia duluan. Emang sih rata-rata tuh cewek lebih demen cowoknya yang deketin duluan. Jarang anjir cewek suka nyatain duluan. Tapi parahnya ini baru kenal sebulan ya kan, baru pacaran sebulan udah berani kissing. Anak zaman sekarang. Oke, kita lanjut cuy. Semenjak itu aku sama dia jadi kiss terus setiap ada kesempatan. Bahkan malah terus lebih parah, grepe-grepe. Sampai akhirnya aku kasih ke perawanku waktu di rumahnya dia, padahal hubungan kita baru 3 bulanan. Goks, baru 3 bulan loh. Gila, bodoh banget kan gue. Bodoh sih emang lu, Kak. Pas pertama itu nggak keluar darah. Gue juga nggak tahu kenapa dia suuzon banget. Dikirain gue udah pernah sama cowok lain, padahal belum pernah sama sekali. Parahnya, gue sama mantan-mantan gue ya cuma sekedar grepe-grepe atas, sama kiss aja nggak lebih. Jadi kalau sama yang ganteng nih dikasih. Mungkin cowoknya juga nih yang maksa mungkin ya, gue nggak tahu. Semenjak itu kita jadi sering cari-cari kesempatan. Dia juga udah mulai beda, jadi kasar banget. Wah, dia ngajarin gue banyak hal yang menyimpang banget lah dari keluarga gue ajarin. Gue jadi sering pulang malam, main gak tahu waktu, jalan-jalan terus. Bokap gue jadi ngomel terus. Dia kasar banget. Gue pernah dijambak, ditampar, di depan umum. Sampai puncaknya di sekolah dicek HP gue. Gue SMS-an sama adik kelas cowok, padahal bukan siapa-siapa. Cuma nanya biasa aja, dia marah banget. Dia narik gue dari kelas, jambak, bahkan gue sampai akhirnya gue dorong dan dia jatuh dari tangga. Tapi bukan salah gue kan gue malu, gila di sekolahan digituin. Bener sih, tapi parah juga cowok lu. Mentang-mentang ganteng, gak mentang-mentang sih, udah ganteng tapi sayang temperamental gitu. Kasar gila ke cewek, gak ada otak. Ganteng doang lu temperamental, tai. Kok gue jadi kesel gitu ya. Oke, kita lanjut ya cuy. Kalau kita lebih sering di rumah dia kalau pas sepi dan pakai tapi jujur gue nggak pernah ngerasain yang namanya nikmat. Jujur rasanya sakit. Makanya gue heran enaknya di mananya. Gue cuma kayak jadi budaknya dia yang kalau dia lagi pengen gue harus siap gitu. Gila. Parah juga ya cuy ceritanya. Nih cowok apa, fuckboy, bukan fuckboy sih, bajingan. Hati-hati ya kan nih. Hati-hati buat kalian kaum hawa nih sama tipe-tipe cowok kayak gini nih. Oke, kita lanjut cuy. Sampai akhirnya kita kecolongan dan gue hamil. Gue tunggu 1, 2, 3 bulan gue gak mens. Saat itu gue kelas 2 SMA. Gue tahu gue hamil, tapi gue gak berani tes pack karena gak berani beli. Dan gue minim edukasi banget soal ini. Yang ada di kepala gue, yang ngalir aja gitu hidup. Kayak hati gue udah kayak batu, gak mikir apa-apa, gak bisa mikir apa-apa. Aku 2 kali ya dia ngomongnya. Cowok gue gak tahu tapi dia curiga karena perut gue kayak beda. Dan tiba-tiba dia mutusin gue tanpa basa-basi di SMS. Anjir lah. Dia tahu ceweknya perutnya beda. Dan dia tanpa bersalahnya, tanpa basa-basi dia langsung mutusin tuh ceweknya. Ganteng. Temperamental. Gak bertanggung jawab. Nih cowok kayak gini nih bajingan nih emang nih. Oke, kita lanjut cuy. Yang ada di otak gue saat itu yang penting gue mau dia tanggung jawab nikahin gue. Gue ngejar-ngejar dia banget. Di sekolah gue antar dia pulang, gue kasih dia hadiah dan lain-lain. Padahal posisi udah putus dan dia udah banyak backup cewek lain. Gokil, udah banyak backup cewek lain gak tuh. Sampai akhirnya 7 bulan kandungan gue belum ada yang tahu juga termasuk dia. Ortu gue curiga dan gue dikasih tes pack, disuruh cek dan ya hasilnya positif. Ortu gue kecewa berat, langsung tahu siapa cowok yang hamilin gue. Ditelepon ortunya dan gak lama ortunya ke rumah tanpa si cowok gue, cuma keluarganya aja. Gak tahu nih si cowok lagi kemana ya kan. Kita lanjut dulu. Kita sepakat untuk nikah, tapi di luar kota. Gue USG dan periksa kandungan rutin sejak itu sama nyokap gue. Dan gue diungsikan ke rumah keluarga di luar kota. Dia sama sekali gak ngabarin gue. Sampai akhirnya gue lahiran di RS sendiri sama nyokap gue. Anak gue cewek, cantik banget, mirip dia. Sehari setelah lahiran keluarganya datang. Tiba-tiba mau ambil anak itu karena kebetulan ibunya dia belum ada anak perempuan. Keluarganya datang tanpa ada dia. Akhirnya 1 hari setelah lahir anak gue, langsung dibawa. Gue sedih gak? Enggak sama sekali. Gue gak tahu hati gue saat itu kayak batu banget. Gue gak ngerasain apapun. Sedih enggak, lega enggak, takut juga enggak. Anjir. Ini cewek juga aneh juga sih. Perlu dipertanyakan masalah psikisnya dia nih. Padahal anaknya dia kita bisa lahirin.
Terus anaknya diambil langsung sama mertuanya, ibu mertuanya. Tapi dia nggak sedih sama sekali, nggak lega sama sekali, takut juga enggak. Tadi dulu kita lanjut dulu ceritanya cuy. Setelah itu, gue langsung dibawa keluarga ke kampung dan lanjutin sekolah di kampung tanpa ada satu orang pun yang tahu masa lalu gue. Di sekolah tujuan gue satu, bahagiain ortu gue yang udah gue kecewain. Gak ada niat sedikit pun buat ngulangin hal yang sama. Nah, bagus nih kayak gini nih. Udah tahu kesalahan dia dulu tuh kayak gimana, terus dia ngeratapin, dia tobat lah ceritanya. Nyesel dan gak mau ngulangin lagi, dan mulai mencoba hidup baru yang lebih baik lagi. Kita lanjut dulu nih cuy. Di kampung gue sekolah, giat belajar, ikut bimbel sana sini, gue tinggal sama nenek. Sampai akhirnya kelas 3 SMA, gue ketemu cowok yang berhasil menarik perhatian gue. Gak sengaja deketnya, gak terlalu ganteng, tapi karismanya itu gak nguatin. Kok gak nguatin sih? Mungkin maksudnya, tapi karismanya itu nguatin gitu kali ya. Yang suka sama dia cewek-cewek tercantik di sekolah. Gue aja minder, tapi nggak tahu kenapa gue kepo banget sama ini cowok. Pendiam banget, tapi bikin penasaran. Asik. Emang cowok pendiam tuh emang bikin penasaran gitu. Daripada so ganteng, tahu-taunya temperamental anjing. Oke, kita lanjut cuy. Akhirnya kita deket, daftar kuliah kita bareng-bareng, tapi nggak pacaran loh ya. Akhirnya gue ketemu di universitas negeri yang gue impikan. Dan ya, ortu gue bangga sama gue. Nice. Sedangkan cowok ini, dia nggak ada biaya. Dia cuma kursus dan gue kuliah dan ngekos. Selama kuliah gue gak deket sama siapa-siapa. Gue masih deket sama cowok itu. Dan kita sama-sama komitmen untuk netep sama-sama. Sampai akhirnya gue lulus 3,5 tahun di PTN. Lulus bukan dengan gelar pengangguran, tapi gue udah punya bisnis dari semester 3. Omset gue udah gak main-main. Anjas. Boleh. Cowok itu juga udah dapat kerjaan tetap yang gajinya lumayan banget buat di daerah. Akhirnya setelah lulus sambil bisnis, gue dapet tawaran jadi guru di sekolah swasta dan gue ambil. Dan gak lama cowok itu ngomong serius sama gue. Dan gue ngerasa dia harus tahu semuanya. Akhirnya gue cerita semuanya dan dia mau nerima gue apa adanya dong beserta anak itu. Gue kayak gak percaya, mau pingsan tahu pas denger itu. Padahal gue gak berharap banyak. Gue kira dia mau pergi aja, gak taunya dia mau nerima gue dengan bobroknya gue ini, ya Allah. Tuh, dari hidupnya hancur banget ya kan, dengan masa lalunya yang kayak gitu. Tapi Allah tuh masih baik gitu. Allah tuh nutupin aib-aib kita gitu ya kan. Kalau kita mau berubah, Allah pun juga ngasih yang terbaik. Buktinya aja cowok ini mau nerima dia dengan anak dia itu juga gitu. Jadi buat kalian yang punya masa lalu kayak gini tuh jangan pesimis dulu lah. Kalian rubah pola hidup kalian nih kayak si sender ini. Kalian lakuin aja yang baik-baik sampai Allah balas dengan kebaikan juga gitu. Tadi dulu masih ada lanjutannya cuy. Kita lanjut dulu ya kan. Dan ya bener aja, dia ngajak ketemu bokap gue di luar kota. Dia minta restu, gak lama kita tunangan dan kita nikah. Sekarang gue sama dia udah 2 tahun pernikahan. Gue udah ada baby 1, cewek juga. Ekonomi kita alhamdulillah, gaji gue, gaji dia, dan bisnis kita masih berjalan terus. Alhamdulillah ya kan. Rezeki abis nikah tuh pasti ada aja juga, ya kan. Sedangkan mantan gue nggak tahu gimana kabar dia. Tapi yang jelas kita masih baik-baik aja. Sebelum gue nikah sama suami gue udah minta restu dia dan keluarganya. Tapi setelah keluarganya ambil anak gue, mereka pergi ke pulau yang jauh. Setelah anak itu 3 tahun, mereka balik lagi. Bisnis bokapnya bangkrut. Dan akhirnya anak itu dikasih ke keluarga gue lagi karena mereka nggak sanggup untuk biayain. Oke, menarik nih. Sekarang anaknya udah TK, cantik banget. Dan dia panggil gue kakak. Aduh. Sekian cerita gue yang super panjang. Semoga jadi pelajaran untuk semua remaja di luar sana untuk lebih hati-hati dalam bertindak. Karena hidup gak bisa diulang. Maaf kalau berantakan. Oke, jadi ceritanya selesai sampai situ. Dan si Dava Faiz jadi ini balasnya kayak gini nih. Udah baca kak, gokil banget, gila perjalanan lo. Karena lo udah belajar dari semua pengalaman lo. And then gue gak ngomong banyak sih, hehe. Dari perjalanan yang lo alami sampai di titik ini, lo percaya kan kak kalau cowok gak melulu mandang tentang virgin di kaum lo, kaum wanita. Oke, jadi masih ada lagi nih tanggapan dari Dava Faiz. Oke, jadi langsung aja ya kan tanggapan dari pendapat gue pribadi. Nah, jadi pendapat pribadi gue nih cuy. Perjalanan cerita dia tuh keren banget, bisa jadi pelajaran buat kalian yang sedang mengalami di fase ini mungkin ya kan. Jadi dia tuh benar-benar buruk gitu ya kan pengalaman dia, tapi dia mau berubah gitu ya kan. Dia niat tuh di awal mau
serius belajar, banggain orang tuanya tuh, cuma satu tuh niat dia. Dia nggak mau kenal cowok lagi. Dan ya, karena niatnya yang tulus, mungkin niatnya yang ikhlas, dan akhirnya dia mendapatkan itu semua. Dia lulus SMA dan dapat universitas negeri ya kan, di PTN yang dia mau, dan lulus 3,5 tahun, terus punya bisnis juga dari semester 3 sampai dia kelar lulus pun bisnisnya masih jalan. Gua nggak tahu, dia nggak sebutin bisnisnya itu apa, tapi gimana keren banget ya ceritanya. Jadi pelajaran yang kita ambil ya kan, buat anak muda dulu nih, buat anak-anak seumuran gue juga lah kan, gue baru umur 21 tahun. Pelajaran yang bisa kita ambil, apalagi kaum hawa nih, kaum perempuan, harus cerna cerita ini baik-baik dan jangan sampai kejadian nih sama lu. Karena yang rugi tuh perempuan sih, ya kan? Bener banget, emang yang rugi tuh perempuan. Kalau udah kayak gitu, mau gimana gitu? Dengan cara lu terima keadaan ya mau nggak mau. Ya pokoknya jangan deketin itulah. Emang bener tuh kalau kata agama, jauhilah zina gitu. Jangan mendekati zina. Deket aja nggak boleh, apalagi ngelakuin ya kan. Pokoknya hati-hati sama tipe-tipe cowok kayak gitulah, baru kenal udah ngajak ini itu ya kan. Apalagi dia temperamental, berani kasar ke cewek, itu mending lu putusin dari sekarang juga kalau cowok lu tuh emang temperamental gitu. Mainnya apa-apa marah gampar, apa-apa mukul, jambak, apalagi nyekek tuh ke cewek. Nggak otak tuh cowok kayak gitu tuh. Nah, terus pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah jalan hidup dia yang bisa berubah gitu. Kenapa dia bisa berubah? Karena niatnya yang tulus, udah pasti. Ngebahagiain orang tua cuy. Kalau niat udah bahagiain orang tua, tulus banget tuh ya kan, yakin nih gak mau ngecewain lagi gitu, Allah denger nih, ya udah Allah kasih dah tuh jalannya ya kan. Dan ya lu bisa ngerubah takdir lu cuy. Lu dipertemukan dengan orang yang baik gitu ya kan, lu udah ngelakuin hal yang baik dan Allah tuh bakal balas gitu kebaikan lu. Akhirnya Allah ngasih yang terbaik juga kan buat lu. Tau-taunya dia mau serius sama lu. Pas lu cerita, dia mau nerima lu apa adanya, mau nerima anak lu juga yang bukan dari dia. Itu sih gokil cowok kayak gitu. Jadi jangan nganggap semua cowok itu sama juga ya kan. Banyak kok cowok-cowok yang baik hati dan gak kayak gitu. Ngerti kan maksud gua? Pokoknya aduh salut lah gua sama orang ini. Makanya gua suka ini sebuah tweet dari tweetannya Dava Faiz ini. Mungkin gitu dulu ya kan video gua kali ini. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman buruk kayak gini atau sejenisnya lah ya kan? Kalian boleh cerita sebagai anonim ke gua via email atau DM biar ada kelanjutannya gitu. Episode 2, episode 3 dan seterusnya tentang segmen storytelling ini. Oke, gitu dulu aja deh. Semoga bermanfaat buat yang mendengar. Ambil yang baik-baik, buang jauh-jauh yang buruk-buruk. Gitu dulu dari gua. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe. Dan do more of what makes you happy. Sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye. Peace.